Karung-karung gandum bertumpuk setinggi gunung, dunia mengira misi penyelamatan telah sukses. Namun di balik dinding-dinding kamp pengungsian, sebuah konspirasi politik yang kejam sedang berjalan. Di sini kita akan melihat bagaimana makanan yang dikumpulkan dari tetesan air mata dunia justru diubah menjadi senjata pemusnah massal oleh penguasa yang haus akan kekuasaan, guys. Halo guys, selamat datang kembali di my YouTube channel. Gimana kabar kalian hari ini guys? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu diberkahi dengan kebahagiaan. Video kali ini aku akan membawa kalian ke tahun 1983 di negara Ethiopia guys. Dimana pada tahun ini menjadi tahun yang sangat mengerikan bagi seluruh rakyat Ethiopia. Gimana nggak mengerikan guys? Seluruh rakyat Ethiopia mengalami kelaparan massal hingga beberapa tahun. Kalian bisa bayangin guys, apa yang terjadi selama beberapa tahun mereka mengalami kelaparan massal. Gimana guys? Apa kalian udah siap buat dengar cerita ini? Kalau udah siap, langsung aja kita ke cerita selengkapnya. Ethiopia 1983, sebuah negara dengan sejarah peradaban yang megah. Namun di balik langitnya yang biru bersih, sebuah bencana besar sedang mengintai bencana yang tidak datang dalam semalam. Ia merayap perlahan, mengeringkan sungai, mematikan tanaman, dan membungkam tawa anak-anak guys. Ini adalah awal dari salah satu tragedi kemanusiaan terbesar di abad ke-20, kelaparan massal yang akan menguji batas kemanusiaan kita. Bagi masyarakat di wilayah utara Ethiopia seperti Wollo dan Tigray, tanah adalah nafas kehidupan. Mayoritas dari mereka adalah petani. Hidup mereka bergantung penuh pada ritme alam pada musim hujan yang datang tepat waktu. Namun sejak awal dekade 1980-an, ritme itu rusak guys. Langit menolak memberikan setetes air pun. Musim hujan yang dinanti berubah menjadi kemarau tanpa akhir. Tanah yang dulunya subur kini berubah menjadi gurun abu-abu yang retak. Tanaman jagung dan sorghum mati sebelum sempat tumbuh ya. Sumur-sumur warga menyusut hingga menyisakan lumpur beracun. Hewan ternak yang menjadi tabungan hidup para petani mulai bertumbangan satu persatu menjadi tulang belulang di bawah terik matahari. Alam sudah memberi tanda. Para tetua desa sudah mulai berdoa. Bahkan lembaga bantuan lokal sudah mengirimkan sinyal bahaya ke ibu kota Addis Ababa. Mereka memperingatkan bahwa stok pangan terancam habis total. Namun peringatan itu menguap begitu saja guys. Di ibu kota, pemerintah militer yang dikenal sebagai DEC sedang sibuk dengan hal lain. Mereka sedang mempersiapkan perayaan besar-besaran untuk memperingati 10 tahun kekuasaan mereka. Miliaran dolar dihabiskan untuk parade militer dan propaganda. Sementara di utara guys, jutaan rakyatnya mulai kehabisan pilihan makanan. Mereka mulai memakan akar pohon dan daun-daun liar demi bertahan hidup. Ketika makanan benar-benar habis dan pemerintah tetap menutup mata, tidak ada lagi alasan untuk bertahan di rumah. Pada akhir tahun 1983, ratusan ribu orang mulai berkemas guys. Mereka meninggalkan tanah kelahiran mereka, berjalan kaki ratusan kilometer demi mencari sebutir gandum. Mereka tidak tahu perjalanan ini justru akan menjadi saksi dari keputusasaan yang lebih dalam. Di cerita berikutnya kita akan melihat momen bagaimana perjalanan panjang ini dimulai dan bagaimana dunia luar mulai menyadari ada sesuatu yang mengerikan sedang terjadi di balik tirai Ethiopia guys. Pada akhir tahun 1983, tanah Ethiopia bagian utara telah mati, tidak ada lagi gandum yang tersisa, tidak ada lagi air yang mengalir. Pilihan bagi jutaan orang di Wollo dan Tigray hanya dua guys, diam di rumah dan menunggu ajal atau berjalan menembus ketidakpastian. Di segmen ini kita akan mengikuti jejak kaki ratusan ribu manusia yang memulai migrasi maut, sebuah perjalanan yang mereka kira menuju keselamatan namun justru berakhir di gerbang neraka yang baru guys. Keputusan untuk pergi tidak pernah mudah. Para ibu membungkus anak-anak mereka dengan kain lusuh, para ayah mengunci pintu pondok mereka yang kosong, tahu bahwa mereka mungkin tidak akan pernah kembali. Mereka mulai berjalan berkelompok, berbulan-bulan lamanya. Jalur migrasi ini berubah menjadi kuburan massal tanpa nisan. Dengan perut kosong dan tubuh yang tinggal tulang dibalut kulit,
Setiap kilometer adalah siksaan. Setiap hari ada aja yang tumbang. Seorang ibu terpaksa meninggalkan bayinya yang telah kaku di bawah pohon kering karena tak lagi punya tenaga untuk menggali kubur. Para saudara melepaskan genggaman tangan saudaranya yang menyerah di tengah gurun. Kematian menjadi pemandangan harian yang biasa hingga rasa sedih pun mati rasa juga guys. Bagi mereka yang berhasil bertahan hidup setelah berjalan berminggu-minggu, tujuan utama mereka adalah kota-kota besar atau kamp bantuan seperti Korem. Mereka mengira di sana ada makanan. Mereka mengira di sana ada sebuah harapan untuk hidup. Namun kenyataan di lapangan justru jauh lebih mengerikan. Kamp pengungsian Korem tidak siap menerima gelombang manusia sebesar itu guys. Puluhan ribu orang menumpuk di atas tanah berlumpur dan dingin. Fasilitas sanitasi pun tidak ada sama sekali guys. Makanan yang tersedia sangat sedikit dan harus diperebutkan. Alih-alih selamat, kamp ini berubah menjadi epicentrum penyakit baru. Kolera, tipus, dan busung lapar ini menyerang tubuh-tubuh yang sudah rapuh. Korem bukan lagi tempat pengungsian, ia telah berubah menjadi ruang tunggu kematian. Sementara ribuan nyawa melayang setiap harinya di Korem, pemerintah militer di Addis Ababa tetap berusaha keras menutupi bencana ini dari mata internasional. Mereka menyensor berita dan membatasi ruang gerak jurnalis asing. Bagi rezim penguasa, menjaga citra politik jauh lebih penting daripada menyelamatkan rakyat yang kelaparan. Namun, sebuah rahasia besar ini tidak akan bisa disembunyikan selamanya. Di tengah ketatnya sensor guys, seorang jurnalis asing dari Inggris mulai mencium ada sesuatu yang disembunyikan di balik pegunungan Ethiopia guys. Ia memutuskan untuk nekat masuk. Jangan kemana-mana guys, sesaat lagi kita akan menyaksikan momen krusial ketika kamera jurnalis menembus barikade sensor dan memperlihatkan kepada dunia sebuah rekaman video yang akan mengubah sejarah kemanusiaan selamanya. Tapi sebelum aku lanjut ke ceritanya, aku mau ingetin kalian buat support terus channel ini agar semakin berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena support kalian bikin aku semakin semangat ya buat menghadirkan kisah sejarah dan misteri dunia lainnya. Oktober 1984, di bawah kepungan sensor ketat pemerintah militer DEK, penderitaan jutaan rakyat Ethiopia di kamp Korem berlangsung dalam sunyi guys. Dunia luar tidak tahu, mereka buta terhadap fakta bahwa ribuan orang mati setiap harinya. Namun dinding rahasia ini retak ya ketika sekelompok jurnalis nekat melintasi perbatasan membawa senjata paling mematikan bagi kebohongan politik, yaitu sebuah kamera video. Ini adalah kisah tentang momen ketika dunia dipaksa untuk melihat dan tidak bisa lagi memalingkan wajah guys. Michael Berg, seorang jurnalis kawakan dari BBC Inggris, bersama juru kamera Mohammed Amin berhasil menembus barikade dan masuk ke kamp pengungsian Korem. Apa yang mereka lihat di sana bukan sekedar krisis pangan, itu adalah gambaran neraka di bumi guys. Pasca penayangan laporan BBC oleh Michael Berg, dunia tidak lagi sama. Air mata berubah menjadi kemarahan dan kemarahan berubah menjadi aksi nyata. Di London, seorang musisi rock bernama Bob Geldof menolak untuk menjadi penonton pasif. Ia menggedor pintu rumah para bintang terbesar di bumi, menyatukan ego mereka, dan mengubah panggung musik menjadi senjata kemanusiaan. Ini adalah kisah tentang bagaimana melodi dan nada melintasi samudra demi menyambung nafas jutaan jiwa yang sekarat di Ethiopia. November 1984, di sebuah studio di London, berkumpullah nama-nama besar seperti Bono U2, George Michael, Phil Collins, hingga Sting. Di bawah arahan Bob Geldof dan Midge Ure, mereka merekam sebuah lagu legendaris berjudul Do They Know It's Christmas di bawah nama grup Band Aid guys. Lagu itu bukan sekedar hiburan, itu adalah tamparan bagi nurani dunia barat yang sedang bersiap merayakan Natal dalam kemewahan, sementara di belahan bumi lain anak-anak Ethiopia tidak tahu apakah mereka bisa melihat hari esok guys. Hanya dalam hitungan minggu, jutaan kopi kaset terjual habis guys. Di Amerika Serikat, para musisi besar seperti Michael Jackson, Lionel Richie, dan Bruce Springsteen merespon dengan mega proyek serupa lewat lagu We Are The World di bawah nama USA for Africa. Musik telah berhasil meruntuhkan dinding ketidakpedulian global.
Puncaknya terjadi pada tanggal 13 Juli 1985 ya, sebuah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah peradaban manusia. Live Aid guys. Dua konser raksasa digelar secara simultan di Stadion Wembley London dan Stadion JFK Philadelphia guys. Lebih dari 1,9 miliar pasang mata di 150 negara menyaksikan siaran langsung ini melalui televisi mereka. Dari penampilan theatrical queen yang menghipnotis massa hingga aksi emosional YouTube, semua musisi tampil tanpa dibayar sepeser pun guys. Sampai merinding aku guys. Selama 16 jam penuh ya, jutaan dolar ini mengalir setiap menitnya melalui saluran telepon donasi. Hari itu, musik membuktikan bahwa ia bukan sekedar industri hiburan, melainkan sebuah bahasa universal yang mampu menyatukan umat manusia demi satu tujuan, yaitu memberi makan mereka yang kelaparan. Ratusan juta dolar berhasil dikumpulkan. Kapal-kapal kargo penuh gandum, obat-obatan, dan tenda darurat mulai berlayar menuju pelabuhan Ethiopia. Dunia merasa mereka telah menang dan berhasil menyelamatkan sebuah bangsa. Namun mengirimkan bantuan ke pelabuhan adalah satu hal. Memastikan makanan itu sampai ke mulut anak-anak yang kelaparan di pedalaman adalah urusan lain yang jauh lebih rumit. Di balik senyum kemenangan konser Live Aid, sebuah kenyataan pahit di medan perang Ethiopia telah bersiap untuk menjegal bantuan-bantuan tersebut guys. Jangan kemana-mana, selanjutnya kita akan melihat sisi gelap dari penyaluran bantuan, bagaimana politik senjata dan korupsi militer menghentikan makanan tepat di depan mata para korban yang sekarat. Tahun 1985, gelombang kargo bantuan dari konser Live Aid dan donor internasional telah tiba di pelabuhan-pelabuhan Ethiopia. Karung-karung gandum bertumpuk setinggi gunung, dunia mengira misi penyelamatan telah sukses. Namun di balik dinding-dinding kamp pengungsian, sebuah konspirasi politik yang kejam sedang berjalan. Di sini kita akan melihat bagaimana makanan yang dikumpulkan dari tetesan air mata dunia justru diubah menjadi senjata pemusnah massal oleh penguasa yang haus akan kekuasaan guys. Penyebab utama kelaparan ini bukan sekedar langit yang kering, melainkan perang saudara yang berkecamuk. Wilayah utara seperti Tigray dan Wollo adalah basis dari kelompok pemberontak yang melawan pemerintahan militer DEK pimpinan Mengistu Haile Mariam. Ketika truk-truk bantuan internasional mencoba masuk ke wilayah utara, mereka dihadang oleh moncong senapan tentara pemerintah. Rezim DEK sengaja memblokade pasokan makanan ke wilayah konflik tersebut. Strategi mereka sangat kejam guys, kelaparan adalah senjatanya. Dengan membiarkan rakyat di wilayah pemberontak kelaparan, mereka berharap para pejuang oposisi akan menyerah karena kehilangan basis pendukungnya. Tragisnya, jutaan warga sipil tak berdosa, wanita dan anak-anak menjadi tameng hidup dalam permainan politik berdarah ini guys. Tak cukup dengan memblokade makanan, rezim DEK meluncurkan program pemindahan penduduk secara paksa berskala besar. Dengan dalih memindahkan warga dari wilayah utara yang gersang ke wilayah selatan yang jauh lebih subur, pemerintah menculik ratusan ribu orang dari kamp-kamp pengungsian tersebut guys. Mereka dimasukkan ke dalam truk-truk militer dan pesawat kargo tanpa ventilasi seperti ternak guys. Tanpa makanan, tanpa air ya, dan tanpa persiapan medis guys. Penyakit malaria dan kelelahan ekstrim membantai mereka di sepanjang perjalanan. Diperkirakan lebih dari 50.000 orang tewas hanya karena proses pemindahan paksa ini. Program yang diklaim sebagai solusi kemanusiaan ini pada kenyataannya adalah kamp konsentrasi berjalan untuk menghancurkan populasi etnis yang dianggap tidak setia pada pemerintah. Dunia internasional mulai menyadari bahwa kebaikan mereka telah dimanipulasi. Beberapa lembaga bantuan mengencam akan mundur ya, sementara yang lain terpaksa bermain kucing-kucingan dengan militer demi menyelundupkan makanan ke pedalaman. Badai kelaparan ini akhirnya mulai mereda di akhir tahun 1985, bukan karena kemurahan hati pemerintah ya, melainkan karena daya tahan luar biasa dari rakyat Ethiopia yang menolak untuk mati guys. Di akhir cerita kisah ini kita akan melihat bagaimana tragedi ini berakhir. Luka mendalam apa yang ditinggalkannya dan pelajaran berharga apa yang harus diingat oleh peradaban manusia agar sejarah kelam ini tidak pernah terulang kembali. Akhir tahun 1985 setelah 2 tahun dicekam oleh bayang-bayang kematian, langit Ethiopia akhirnya melunak. Hujan yang lama dinanti mulai turun guys, membasahi tanah yang sempat retak dan mati.
Perlahan badai kelaparan massal itu mereda, namun ketika debu-debu bencana mulai mengendap, landscape negeri ini telah berubah selamanya. 1 juta nyawa telah hilang. Di bagian terakhir ini, kita tidak hanya melihat bagaimana sebuah tragedi berakhir, tetapi bagaimana sebuah bangsa bangkit dari abu kehancuran dan apa yang harus dunia pelajari dari luka mereka. Trauma akibat kelaparan 1983 sampai 1985 menancap terlalu dalam di hati rakyat Ethiopia. Kebencian terhadap rezim militer Dek yang mengorbankan rakyatnya sendiri demi ambisi politik tidak bisa lagi dibendung. Kelaparan ini menjadi katalisator runtuhnya kekuasaan mereka. Tahun-tahun berikutnya diwarnai oleh perlawanan yang semakin solid dari kelompok gerilyawan di utara. Hingga akhirnya pada tahun 1991 rezim Dek tumbang. Pemimpinnya, Mengistu Haile Mariam, melarikan diri dari negara yang hampir ia hancurkan. Pengadilan internasional kemudian menyatakan para petinggi rezim tersebut bersalah atas tindakan genosida, membuktikan kepada sejarah bahwa penyalahgunaan bantuan kemanusiaan adalah sebuah kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan. Bagi dunia barat, tragedi Ethiopia melahirkan era baru dalam filantropi modern. Gerakan Live Aid mengubah cara dunia merespon krisis global. Sejak saat itu, bantuan kemanusiaan tidak lagi hanya menjadi urusan diplomatik antar negara, melainkan menjadi tanggung jawab moral setiap individu di bumi. Bagaimana dengan Ethiopia sendiri? Bangsa yang tangguh ini menolak untuk selamanya dicap sebagai negeri kelaparan. Dalam dekade-dekade berikutnya, mereka berjuang keras membangun kembali negaranya. Mereka mereformasi sektor pertanian, membangun waduk, dan menciptakan sistem peringatan dini kelaparan. Meski tantangan ekonomi dan perubahan iklim global telah mengintai, generasi baru Ethiopia tumbuh dengan ingatan akan sejarah yang kelam. Namun dengan tekad kuat bahwa hari-hari penuh kelaparan itu tidak boleh kembali lagi. Tragedi Ethiopia 1983-1985 mengajarkan kita sebuah kebenaran pahit, bahwa kelaparan massal seringkali bukan karena bumi kehabisan makanan, melainkan karena manusia kehilangan rasa kemanusiaan, guys. 1 juta jiwa yang hilang di tanah yang retak itu adalah pengingat abadi bagi kita semua ya, bahwa di atas segala sekat politik, ideologi, dan perbatasan negara, kita semua adalah satu keluarga manusia. Ketika satu bagian dari kita menderita, itu adalah tugas kita bersama untuk mengulurkan tangan. Oke guys, itu tadi ya kisah tragedi dari Ethiopia yang membuat hati kita bergetar ya, sampai merinding aku guys ya menceritakan kisah ini guys. Sebegitu kejamnya ya pemerintah menyiksa rakyatnya sendiri hingga menyebabkan banyak nyawa yang hilang. Sekian video aku kali ini guys. Terima kasih buat kalian yang udah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf ya jika ada kesalahan atau kekeliruan informasi. Dan mohon maaf jika ada beberapa dokumentasi yang tidak bisa ditampilkan karena kebijakan privasi ya. Sebelum aku akhiri videonya, jangan lupa guys, support terus channel ini ya agar semakin berkembang dengan cara like, comment, dan subscribe biar aku juga semakin bersemangat buat menghadirkan kisah sejarah dan misteri dunia lainnya. Thanks for watching and see you next video guys. Bye-bye.